Saya harap Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada jamaah-jamaah yang masih merokok yang hadir hari ini, khususnya untuk ayah saya yang masih merokok dan ayah saya sedang hadir di sini. Baiklah. Semua teman-teman yang masih melalui masa merokok ini, saran saya, dan setiap kali teman-teman sekalian ada nasihat yang sampai kepada Anda, maka jangan defense dulu. Jangan kita mempertahankan dulu perbuatan kita, tapi coba cerna nasihat itu. Pikirkan baik-baik, kemudian baru diambil keputusan 2 hari, 3 hari kemudian. Berhubungan dengan masalah rokok teman-teman sekalian, kita semua tahu, semua pemerintahan di seluruh dunia, semua dokter dan semua ulama, tidak terkecuali yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, betul-betul dia pegang pada dengan ilmu syar'i yang benar, pasti melarang. Makanya semua pemerintah suruh tulis. Kalaupun ada pabrik rokok, tulis rokok itu menyebabkan impoten, sakit, segala macam, apalah, semua ditulis. Indonesia sekarang, dulu gambarnya orang-orang kuat, berotot segala macam, padahal belum tentu orang yang di iklan itu merokok, gitu kan. Ditulis di bawahnya impoten, apalah, keguguran kalau perempuan hamil. Sekarang sudah mending sedikit. Mulai diganti gambarnya orang merokok, ditulis rokok bisa membunuhmu. Kalau harapan saya ke depan, tahapannya adalah tulisannya yang besar. Rokok bisa membunuh, di bawahnya foto kecil saja. Karena tulisan begitu saja masih banyak orang melanggar ini. Seperti seakan-akan pemerintah suruh tulis itu cuma main-main. Padahal sebenarnya bukan, saudaraku seiman. Itu hasil penelitian. Seluruh dunia ini, seluruh pemerintah, seluruh dokter yang masih sehat pikirannya. Kalau ada dokter yang merokok ini jadi tanda tanya. Kemudian seluruh ulama juga pasti akan mengatakan tidak boleh. Itu dulu dari satu sisi ya. Sisi yang lain teman-teman sekalian, ada seseorang di Saudi, kisah nyata. Sekali lagi tolong yang sedang merokok, jangan defense dulu, tapi pikirin baik-baik coba. Renungi nanti baru diambil keputusan. Ada seorang guru di Saudi, guru SMA, merokok. Dia masuk ke masjid, dia bilang sama seorang syekh, ada seorang ulama lagi ngisi pengajian. Selesai pengajian, rokoknya ada di kantongnya. Dia bilang gini, syekh, Anda mengatakan rokok haram, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan tidak ada kata-kata rokok dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kan rokok baru sekarang. Kata syekhnya, ada. Firman Allah SWT, dan Allah menghalalkan thayyibat dan mengharamkan khaba'ith. Thayyibat semua yang baik-baik, khaba'ith semua yang buruk. Kata dia, tapi saya tidak anggap rokok ini buruk. Saya anggap bagus-bagus saja. Saya sudah sekian tahun merokok, saya nggak sakit, saya sehat, duit saya tetap ada, saya bisa beli. Kata syekhnya, baik, kalau kau anggap rokok baik, saran saya sebentar kau pulang ke rumah ini, beli rokok yang banyak, bagi-bagi, kasih istri, kasih anakmu juga. Apa yang terjadi? Orang ini pakai akal sehat. Oh iya ya, kalau baik nggak mungkin saya larang istri anak saya. Sekalian aja ramai bayi juga kasih rokok sekalian. Diambil, dipatahin sama dia. Dia bilang, sekarang saya tahu kenapa diharamkan. Jadi memang ada pengharaman. Sisi yang lain teman-teman sekalian, semua makanan dan minuman yang tidak disebutkan secara denis karena baru muncul sekarang, diambil hukumnya dari kaidah fikih namanya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran atau potongan hadis Nabi SAW yang menjadi kaidah fikih. Seperti misalnya pengharaman khamar, minuman keras. Dalam surah Al-Ma'idah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Al-ayah. Artinya, ditanyakan hai Muhammad kepadamu tentang khamar dan judi. Katakan keduanya memiliki mudarat, dosa, dan ada manfaatnya buat orang. Orang kalau minum khamar, hangat badannya, fly pikirannya, dia bisa lebih tenang, dia rasa begitu. Judi, bisa dia merasa hiburan, tapi kata Allah, dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi keluar kaidah fikih,
Semua yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, hukumnya haram. Karena memang Allah mengharamkan khamar gara-gara itu. Sekarang kalau kita kembali ke rokok teman-teman sekalian, hitung atau lihat manfaat dan mudaratnya. Mungkin satu-satunya konsumsian yang dijual luas tidak punya tanggal expire cuma rokok. Karena memang dia berisi racun yang berbahaya, maka tidak butuh tanggal expire. Sekarang ditambah foto lagi, gambar leher yang hasil pembakaran luka segala macam gitu. Saya punya paman dulu waktu saya masih SMP di Mesir tahun 89. Saya kebetulan numpang di rumah beliau. Semoga Allah jaga beliau. Waktu itu beliau masih merokok, sekarang alhamdulillah sudah ditinggal. Dia panggil saya waktu saya masih SMP. Dipanggil, saya masih kelas 3 SMP waktu itu dipanggil, Khalid sini. Hati-hati jangan pernah merokok. Alhamdulillah saya tidak merokok sama sekali. Dia bilang, jangan pernah merokok. Mau lihat hasilnya rokok ini? Bahayanya. Dia bilang, paman, ammi pun mau berhenti. Tapi saya butuh waktu saja, ini sekarang akan berhenti. Lihat nih bahayanya. Diambil sama dia potongan kain putih. Lalu asap rokok itu setelah dia isap, ditiupkan ke kain putih itu. Ditempelkan di mulutnya, ditiup. Langsung belang tuh, berwarna hitam kain putih itu. Di titik yang ditiupin asap itu. Dia bilang, ini keadaan jantung dan paru-paru kami yang merokok. Di dalam ini sebenarnya rusak ini. Dan kita tahu kalau teman-teman berobat ke dokter, yang paling dokter tanya pertama apa? Merokok atau tidak, minum minuman keras atau tidak. Ini semua pertanyaan ada alasannya. Jangan kita lalai dari situ. Jangan sudah jelas-jelas peringatan dari semua sisi datang, kita masih mengatakan nggak masalah. Orang tua saya atau kakek saya merokok sampai umur sekian tidak mati. Bukan masalah itunya. Memang karena orang mati ajalnya datang, gitu kan? Tapi permasalahannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Kita merusak kesehatan itu dosa. Kita membuang-buang uang, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat juga dosa. Belum lagi istri dan anak perokok pasif. Pasif bahaya. Secara medis itu lebih berbahaya bagi orang yang merokok. Dia belum punya pertahanan diri, ya. Dia belum punya antibodi untuk itu. Beda dengan orang yang sudah merokok, mungkin sudah terbiasa. Belum lagi bau badan, bau mulut, bau baju. Rata-rata teman-teman yang sudah meninggalkan rokok, akhirnya dia baru sadar, oh ternyata selama ini bau badan saya seperti ini, bau rokok saya seperti ini, bau ruangan saya seperti ini, dan seterusnya. Jadi ini memang mudaratnya sangat besar. Kita bisa alihkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya kita minum susu, makan permen, hal yang bermanfaat lah, gitu kan. Lalu kalau misalnya ini masakan, tapi saya berat, sebenarnya ini sugesti. Ini penutupan dalam tema kita. Maksudnya dalam pertanyaan ini, teman-teman sekalian, kalau orang sugestinya, kalau yang hadir semalam, saya sempat bahas masalah dahsyatnya Ramadan itu, diantaranya adalah kita harus punya sugesti positif. Teman-teman kalau merokok kita tanya, kenapa merokok? Umumnya jawabannya, saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok, saya tidak percaya diri. Nah ini mirip dengan orang kalau bela diri, saya nggak bisa berantem, saya tidak bisa membela diri saya kalau saya tidak pegang senjata. Jadi bergantung pada itu. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Nanti pusing benar kalau nggak ada kopi. Ini harus diganti persepsinya. Saya bisa tinggalkan. Orang tua saya, ayah saya dulu merokok waktu beliau masih muda. Beliau menceritakan bagaimana meninggalkannya. Paman saya juga begitu punya pengalaman. Dan mereka bisa spontanitas meninggalkan. Awalnya lidahnya merasa nggak enak, tapi karena dia tahu bahayanya lebih besar, dia demi kesehatan, demi keluarganya, maka dia tinggalkan. Maka insya Allah orang yang meninggalkan ini akan mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuatu yang khaba'ith atau yang buruk yang dilarang dalam Al-Quran.